Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi rahen dan implementasi lembaga keuangan. Di sini dijelaskan bahwa definisi rahen ialah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Syafi'iyah, menjadikan suatu benda sebagai jaminan yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang. Yang kedua, menurut Hanabilah, suatu jaminan berupa denda yang dijadikan kepercayaan suatu utang untuk dipenuhi dan harganya bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. Yang ketiga, menurut Malikiyah, suatu benda yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap atau mengikat. Di sini juga dijelaskan bahwa pengertian akad rahen. Rahen secara etimologi ialah tetap dan penahanan. Sedangkan menurut istilah syara ialah menjadikan benda tidak memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan hutang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian hutang dari barang tersebut. Yang selanjutnya ada dasar hukum akad rahen. Yang terdapat ada Al-Quran. Di sini dijelaskan bahwa kebolehan gadai dalam Al-Quran terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Dan yang kedua ada As-Sunnah. Selain dalam Al-Quran, gadai dijelaskan dalam hadis yang berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi. Dan yang ketiga ada ijma. Selanjutnya rukun dan syarat rahen. Rukun rahen terbagi menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada rahin atau orang yang mempunyai hutang atau yang menggadaikan hartanya. Yang kedua ada murtahin atau orang yang menerima gadai sebagai barang jaminan. Yang ketiga ada marhun atau barang yang digadaikan. Yang keempat ada marhun bih atau hutangnya si rahin. Yang kelima ada sigat atau ijab kabul dari kedua pihak yang bertekad. Dan selanjutnya syarat rahen menurut para ulama terbagi menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada syariat bagi rahin dan murtahin ialah keduanya ahli tasyaruf yang berarti balik dan berakal. Dan yang kedua ada syarat bagi barang jaminan atau marhum. Yang ketiga syarat menurut Imam Hanafiyah sigat. Dan yang selanjutnya ada implementasi akad rahen pada pegadaian syariah. Implementasi gadai ialah suatu pelaksanaan gadai syariah di mana nasabah dating kepada murtahin dengan menyerahkan barang jaminan sebagai tanggungan utang untuk memperoleh pinjaman. Dan pada dasarnya penggadaian memiliki fungsi dalam Islam ialah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk hutang dan barang gadai sebagai jaminan, bukan penukar atau barang yang digadaikan itu kepada akad rahen tersebut. Dan yang selanjutnya ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota yang ingin melakukan akad gadai atau diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada fotokopi KTP atau kartu identitas resmi lainnya. Dan yang kedua menyerahkan barang jaminan berupa emas, perhiasan, emas batangan, motor, mobil, dan barang bergerak lainnya. Dan yang ketiga untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli. Dan yang keempat ialah nasabah menandatangani surat bukti rahen atau SBR. Dan yang selanjutnya ialah sedangkan teknis pelayanan dalam penggadaian syariah ialah sebagai berikut. Yang pertama, nasabah menjaminkan barang kepada penggadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Dan yang kedua, pegadaian penaksir barang jaminan untuk mendapatkan birnya, pinjaman, dan biaya pemeliharaan. Dan yang ketiga, pegadaian syariah atau nasabah menyepakati akad gadai. Dan yang terakhir, pegadaian syariah menerima biaya administrasi dan biaya jasa simpan oleh nasabah.